मेरे चाचा जी இந்த 5 போட்டோலயும் ஒண்ணு இல்ல. Turn around. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SNMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SNMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SNMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Tupaki. Film yang rilis tahun 2012 ini mengisahkan tentang perjalanan seorang tentara angkatan darat yang merupakan salah satu anggota agen rahasia. Ia menjalankan aksi penggagalan pengeboman yang terjadi di kota Mumbai oleh teroris yang ingin menguasai 12 titik penting di kota Mumbai. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Keluarga Jadgis merasa senang ketika tahu Jadgis akan kembali ke desa mereka. Namun saat mereka berkumpul di stasiun, mereka mendapatkan pesan kalau kereta yang ditumpangi Jadgis dan teman-temannya tengah mengalami kerusakan. Mereka diminta untuk menunggunya karena semua tim tengah berusaha untuk memperbaiki kereta tersebut. Tak butuh waktu lama, kereta sudah mulai bisa dioperasikan kembali. Hingga Jadgis dan semua teman-temannya yang merupakan anggota tentara bisa melanjutkan perjalanan mereka. Kedatangan kereta itu sangat dinantikan semua keluarga tentara. Semua merasa senang karena seluruh anggota datang dengan keadaan sehat, termasuk keluarga Jadgis. Mereka semua berpelukan melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Keluarga Jadgis berencana untuk melamarkan seorang gadis untuknya. Rasa gugup menghampiri Jadgis terlebih ketika keluarga wanita melihat ke arah Jadgis yang masih berseragam lengkap. Namun setelah melihat Nisa, nama gadis yang akan dijodohkan untuknya, Jadgis mulai tertarik. Ia memperhatikan Nisa dari tempat duduknya. Di dalam perjalanan kembali ke rumahnya, Jadgis mencoba menelpon Nisa. Namun ia mengatakan pada ayah Nisa kalau ia mungkin belum cocok dengan Nisa hingga ia memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu. Nisa yang mendengar hal itu merasa kesal karena ia pun sebenarnya tidak menyukai cara berpakaian yang harus ia tunjukkan di depan Jadgis. Namun keesokan harinya, Jadgis terkejut ketika melihat Nisa menjadi salah satu peserta tinju yang diselenggarakan di salah satu kampus di kota mereka. Karena ia mengira Nisa adalah gadis yang sederhana, ternyata Nisa adalah gadis tomboy yang disukai oleh Jadgis. Hingga Jadgis tidak bisa membohongi hatinya. Ia memohon kepada kedua orang tuanya untuk bisa melanjutkan pertunangan itu. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya merasa bingung. Begitupun Nisa yang masih merasa kesal karena Jadgis pernah menolaknya. Ia merasa kesal ketika Jadgis terang-terangan mengungkapkan ia menyukai dirinya setelah menolaknya. Jadgis mencoba menjelaskan, tapi Nisa yang masih kesal sama sekali tidak menghiraukannya. Di saat Jadgis yang biasa dipanggil Jaga memeriksa seorang pencuri dompet, bus yang tadi ia tumpangi meledak dan mengejutkan semua orang yang ada di dekat tempat itu. Bahkan beberapa mobil yang ada di dekat bus tersebut mengalami kerusakan parah. Jaga terkejut dan berusaha mengejar pelaku peledakan bom tersebut. Namun pelaku yang ketakutan terus berlari ketika berhasil dipukuli oleh Jaga. Peledakan bom tersebut langsung menjadi pemberitaan utama di semua televisi. Sekitar 18 korban tewas dan 26 orang terluka. Banyak pendapat teroris telah memasuki kota dan mulai berbuat keonaran. Petugas mendatangi kediaman Jadgis. Mereka mengabarkan kalau pelaku yang tadi ditangkap oleh Jaga berhasil melarikan diri dan mereka meminta Jaga membawa keluarganya pergi jauh dari Tamil Nadu. Mereka akan menjaga kediaman Jaga. Salah satu dari mereka menjelaskan kalau pelaku telah berhasil menghabisi seorang dokter dan 2 petugas polisi. Jaga terdiam dan membiarkan polisi tersebut menjaga kediamannya. Namun ia sedikit khawatir hingga memeriksa sendiri tiap ruangan yang ada di rumahnya dan memastikan keluarganya baik-baik saja. Setelah memeriksa semuanya, ia masuk ke ruangannya dan tersenyum karena ia yang membawa pelaku dari rumah sakit setelah pelaku mencoba melarikan diri. Jaga yang saat itu masih berada di rumah sakit terkejut ketika mendengar suara tembakan dari dalam rumah sakit.
Setelah mengetahui kalau pelaku melarikan diri, ia mencoba berlari dan mengejarnya. Ia berhasil menangkap lagi pelaku, tapi ia tidak memberitahukan petugas. Ia membawanya ke rumahnya untuk melakukan sendiri hukuman kepada pelaku yang begitu kejam meledakkan bus berisi banyak pelajar di dalamnya. Ia mulai menyiksa pelaku secara perlahan dan membungkam mulutnya. Jaga memberikan 1 detik untuk pelaku menjawab satu pertanyaan atau ia akan menyiksanya lebih kejam. Pelaku tersebut mengaku kalau ia telah dibantu oleh kepala keamanan Inba Sekaran untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Jaga mendatangi Inba Sekaran di rumahnya. Kedatangan Jaga ditolak oleh Inba karena dianggap mengganggu. Tapi setelah menunjukkan foto pelaku di hadapannya, Inba sekarang mau berbicara kepadanya. Ia terkejut ketika tahu Jaga adalah anggota DIA yang merupakan agen rahasia. Jaga mencoba menceritakan bagaimana ia menjalankan tugasnya dan meminta Inba sekarang memilih senjata yang telah ia keluarkan sebagai hukuman karena telah mengkhianati negara. Inba sekarang hanya bisa terdiam mendengarkan semua ancaman yang diberikan oleh Jaga. Ia mengambil 1 buah senjata yang ada di hadapannya dan menembakkannya sendiri ke arah tubuhnya. Namun sebelum ia menghabisi dirinya sendiri, ia mengancam Jaga kalau Jaga akan menyesal melakukan ini kepadanya. Jaga buru-buru pergi dari tempat itu dan kembali ke ruangannya. Ia membangunkan pelaku peledak dan mengajaknya kembali bekerja sama untuk bisa mengungkapkan jaringannya. Karena di tempat kejadian peledak itu menemukan tas kecil pelaku dan melihat beberapa petunjuk yang masih sulit ia pecahkan, terlebih ketika melihat peta buta di dalamnya. Jaga mencoba mencari sendiri petunjuk yang ia temukan hingga ia menemukan beberapa kota besar di Mumbai. Ia menarik kesimpulan 12 kota akan diledakkan dalam satu waktu. Kesimpulannya itu ditanyakan langsung pada pelaku hingga ia mengiyakan dan mengatakan tanggal 27 Desember akan dilakukan peledakan di 12 kota besar di Mumbai itu. Sementara di tempat lain, seorang masih sibuk merangkai peledak yang siap untuk diledakkan tanggal 27 Desember nanti. Hari ini tepat tanggal 27 Desember, Jagdish menyuntikkan sesuatu di lengan pelaku dan memastikan ia akan aman selama ia pergi ke gereja menghadiri pernikahan temannya. Di gereja, Jagdish bersenda gurau dengan semua teman-teman seangkatannya dan memperkenalkan Balaji, teman dekatnya, kepada mereka. Pernikahan yang dilakukan di gereja pun berjalan dengan baik. Semua merasa senang ketika rekan mereka berhasil melafazkan sumpah pernikahan bersama. Jagdish dan teman-temannya mulai bermain game bersama-sama. Namun Jagdish mengajak mereka menyelidiki seseorang yang ada di dalam sebuah rumah itu. Semua teman-temannya mengiyakan dan memperhatikan pelaku bom tersebut mulai keluar dari ruangan Jagdish. Setelah ia keluar, mobil yang ditumpangi Jagdish dan teman-temannya mulai mengikutinya. No, wait for the signal. Jagdish sengaja melakukannya untuk memancing pelaku, membawa mereka ke otak peledakan yang akan dilakukan hari ini. Mereka mulai keluar dari mobil dan menyelidiki pelaku yang baru saja bertemu dengan temannya. Mereka memperhatikan dengan baik pelaku memberikan sesuatu di tangan mereka. Orang-orang yang ditemui pelaku pun semakin banyak hingga membuat Jagdish memperluas penyelidikan mereka. Jagdish terus mengarahkan mereka untuk tetap waspada dan tidak terlepas. Hingga akhirnya ia menemukan 12 pria pergi ke tempat yang berbeda. Jagdish mengungkapkan kalau permainan mereka akan segera berakhir. Jagdish yang sebelumnya telah menyebar pasukannya di 12 tempat mulai memberikan mereka petunjuk untuk bisa bergerak. Semua mengikuti petunjuk Jagdish dan di saat yang tepat, 12 orang tersebut ditembak di tempat yang berbeda sesuai dengan petunjuk Jagdish. Mereka diminta untuk memeriksa tas bawaan 12 orang tersebut dan mengamankan tas bawaan mereka yang berisi peledak. Kematian 12 orang di 12 tempat yang berbeda menjadi pemberitaan utama di televisi. Mereka semua terkejut ketika tahu peledak di dalam tiap-tiap tas pelaku. Dalang peledakan yang melihat teman-temannya tertangkap dan tewas mencoba berkomunikasi untuk mencari pelaku pembunuhan sel tidur mereka. Karena ia menganggap 12 orang tersebut adalah sel tidur mereka. Ia pun mencoba menghubungi telepon Afsar Ali yang masih aktif dan disimpan oleh Jagdish. Mendengar suara telepon dari ruangannya, ia mengingat kalau telepon tersebut adalah milik pelaku yang telah ia tembak. Jagdish mencoba menerima telepon tersebut tapi sama sekali tidak berbicara. Ia hanya mendengarkan laki-laki tersebut yang mengatakan kalau Jagdish telah menghabisi 12 orang-orangnya termasuk saudara laki-lakinya, Afsar Ali. Ia mengatakan akan datang menemui Jagdish. Mendengar hal itu, Jagdish mengiyakan dan akan menunggu kedatangannya. Saudara laki-laki Afsar Ali mulai mendatangi kota di mana Jagdish tinggal. Ia mengumpulkan kembali jaringannya untuk bisa mendapatkan Jagdish. Mereka mendatangi sebuah tempat untuk beristirahat dan membahas rencana mereka membalas dendam 12 rekan mereka. Ia menyadari kalau pelaku pembunuhan rekan mereka adalah orang-orang terlatih tapi bukan polisi. Salah satu dari mereka pun mengungkapkan kalau pelaku menggunakan pakaian resmi saat melakukan penembakan rekan mereka. Hal itu membuat pemikiran siapa yang telah melakukan penembakan itu dan memperkecil lingkup penyelidikan mereka.
Balaji mulai membicarakan 12 sel tidur yang telah dihabisi oleh Jagdish dan rekan-rekannya. Balaji mencoba menasihati Jagdish untuk berhati-hati bertindak karena ia takut Jagdish mulai menjadi incaran mereka. Hingga Jagdish mulai memikirkan rencana lain untuk melindungi teman-temannya. Ia tidak mau ada korban lain muncul setelah ini karena ia tahu teroris tersebut sangat kejam dan tidak pernah berbelas kasih untuk menghabisi musuhnya. Hingga Jagdish mulai mendapatkan kabar salah satu dari rekannya kalau keponakannya telah diculik. Ia juga telah melaporkan pada kepolisian setempat. Dengan cepat Jagdish menelpon Balaji untuk mencari tahu tentang penculikan yang tengah terjadi. Jagdish juga mulai mengawasi adik perempuannya. Belum selesai salah satu kasusnya, ia mendapatkan kembali kabar kalau keluarga salah satu rekannya yang lain juga diculik. Balaji diminta untuk mengawasi 5 keluarga rekannya lagi yang belum melaporkan tentang penculikan. Tak lama, Jagdish malah mendapatkan laporan dari kelima rekannya tersebut. Hal itu membuat Jagdish yakin teroris telah bekerja dan menculik semua keluarga 12 rekan yang telah ditandai mereka. Jagdish berniat menyelamatkan semua anggota keluarga rekannya. Ia juga berulang kali menasihati adik perempuannya untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar. Namun ketika lengah, adik perempuannya pun turut menjadi korban penculikan dari tim teroris tersebut. Jagdish mencoba menggunakan anjingnya untuk bisa mencari Sanjana, salah satu korban penculikan jaringan teroris. Anjing peliharaan Jagdish mulai bergerak dan menunjukkan ke sebuah tempat. Sementara di dalam gudang tersebut, para korban yang telah dikumpulkan mulai menangis sedih karena ketakutan. Kedua teroris tersebut mulai menjalankan rencana mereka yang lain. Mereka merencanakan menghabisi Sanjana. Tapi di saat yang tepat, anjing Jagdish datang dan Jagdish menembak salah satu dari jaringan teroris itu. Baku tembak pun terjadi. Semua korban mulai bersembunyi. Mereka takut untuk terkena salah satu peluru tersebut. Jagdish pun memberikan perintah kepada korban penculikan untuk menjauh dari tempatnya berkelahi. Jagdish sama sekali tidak berbelas kasih kepada teroris tersebut karena ia menghabisi mereka tanpa ampun. Setelah menyelesaikan semuanya, Jagdish membawa semua korban penculikan keluar dari tempat itu dan membawa salah satu teroris bersamanya. Rekaman perkelahian yang terjadi di tempat itu dipelajari lagi oleh anggota jaringan teroris. Jagdish mulai merencanakan hal lain untuk bisa mengorek keterangan dari teroris yang ia bawa tadi. Jagdish mendapatkan telepon dari teroris dan memberitahu kalau ada peledak di salah satu gedung di mana Senthil berada. Dengan cepat, Jagdish menelpon Senthil untuk memintanya keluar, tapi Senthil tidak menurutinya. Dan tak lama sebuah ledakan besar muncul. Senthil bersama seluruh pengunjung gedung tersebut tidak bisa diselamatkan. Jagdish mendapatkan telepon lagi dari teroris dan mengungkapkan kalau ia tahu keberadaan 11 rekan Jagdish yang lain. Dan mereka akan diikuti oleh sel tidur yang siap meledakkan peledak di dekat mereka. Jagdish terdiam mendengarkan semua ancaman teroris itu. Ia diminta untuk menemukan peledak yang akan meledak dalam waktu 3 detik. Namun semua itu adalah jebakan dan ia diminta untuk menemui teroris itu. Jagdish mengiyakan dan mau bertemu langsung. Jagdish merencanakan rencana lain untuk menghadapi teroris itu. Ia mengajak beberapa petugas yang menggunakan kursi roda. Ia mengemukakan peledakan-peledak yang ingin ia ledakan bersama teroris yang ingin ia temui. அது இன்னைக்கு ஈவினிங் உங்க எல்லாருக்கும் கிடைச்சிரும். Namun Balaji marah karena menganggap Jagdish mau menghabisi dirinya sendiri. Tapi Jagdish mengungkapkan ia lebih baik menyerahkan diri, hancur bersama teroris tersebut dibandingkan semua orang-orang yang ia sayangi sekaligus ia lindungi harus tewas di tangan teroris tersebut. Jagdish membicarakan hal itu kepada Nisa. Mendengar hal itu, Nisa nampak terkejut, terlebih waktu pertunangan mereka akan dilakukan 4 hari lagi. Nisa yang kecewa meninggalkan tempat itu dan ia sangat bersedih terlebih ketika mendengar Jagdish membatalkan pertunangan mereka. Rencana Jagdish mulai dijalankan. Ia bekerja sama dengan orang-orang yang bisa ia percaya dan mengikuti permainan teroris itu. Kali ini ia diminta mengendarai mobil yang telah disiapkan. Beberapa kali Jagdish berpindah mobil dan Balaji juga mulai menjalankan tugasnya bersama tim Jagdish. Pergerakan semuanya dikontrol dengan baik oleh Balaji yang terus melaporkannya pada semua tim Jagdish. Sampai akhirnya Jagdish tiba di pelabuhan dan dibawa menggunakan sebuah kapal. Tak lama Jagdish diminta masuk ke sebuah kapal yang lebih besar. Kedua tangannya pun diborgol saat memasuki kapal tersebut. Jagdish mempelajari sekitar kapal itu hingga ia bertemu langsung dengan dalang peledakan di Mumbai. Tanpa takut Jagdish menantangnya, tapi teroris tersebut mengungkapkan kalau tiap mobil yang tadi ditumpangi oleh Jagdish sebelum tiba ke kapal itu berisi peledak. Jika meledak, polisi akan mudah tahu dalang dari peledakan itu adalah Jagdish karena semua pergerakan Jagdish terekam di kamera pengawas kota Mumbai. Ia juga diancam akan dihabisi bersama dengan rekan-rekannya yang telah menghabisi sel telur mereka. Bahkan ia diancam untuk menghancurkan tentara angkatan darat di India.
Mendengar hal itu, Jagdish mengubah keinginannya meledakkan kapal laut ini. Namun ia terlambat karena rekannya telah meletakkan peledak di dinding kapal tersebut dan mengaktifkannya. Jagdish mulai dipukuli teroris dalam posisi terborgol. Teroris tersebut tertawa penuh kemenangan menghadapi Jagdish yang tidak melakukan perlawanan. Namun Jagdish malah memintanya untuk melepaskan borgol dan tertawa penuh kemenangan. तुम्हारे मालिक ने मुझे हाथ बांध के मारा. Ia menantang teroris tersebut untuk bisa berduel dengannya. Ia pun menuruti permintaan Jagdish, tapi tidak menyadari kalau itu adalah salah satu trik Jagdish. Mereka pun mulai berduel dan saling menyerang satu sama lain. Namun karena keduanya sama-sama tangguh, belum terlihat siapa yang tertekan. Karena menuruti keegoisannya, teroris tersebut tidak menyadari rencana lain harus mereka jalankan, termasuk mengaktifkan semua peledak yang ada di mobil. Melihat anggota mereka terdesak, semua teroris tersebut mulai membantu karena Jagdish berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Jagdish menodongkan senjata ke arah pemimpin teroris tersebut dan membawanya ke sebuah kapal kecil meninggalkan kapal besar. Tak lama kapal tersebut meledak. Hal itu benar-benar mengejutkan dirinya. Ia tidak menyangka Jagdish bisa sepintar itu dan rencananya berantakan. Setelah kapal dihancurkan dengan cepat, Jagdish menghabisinya dan membuang mayatnya ke laut. Jagdish kembali ke Kashmir. Sebelum kembali, semua keluarga mengantarkannya ke kereta khusus prajurit termasuk Balaji. Ia merasa kehilangan sosok seperti Jagdish yang mau berkorban demi negaranya, bahkan idenya di luar nalar mereka. Jagdish tidak mengatakan apapun, yang ia tahu ia hanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang prajurit yang rela mati demi negaranya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Tupaki. Jagdish akhirnya kembali ke Kashmir. Namun sebelum ia kembali, semua keluarganya mengantarkannya ke kereta khusus prajurit termasuk Balaji. Jagdish pergi tidak mengatakan apapun, karena yang ia yakini hanyalah menjalankan kewajibannya sebagai seorang prajurit yang rela mati demi negara yang ia cintai. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa kembali di alur cerita film-film yang lain. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.